Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Almi Junisa. Saya mahasiswa Universitas Negara Siki Prodi S1 Farmasi Ahli Jenjang. Adapun alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Di sini saya akan membahas 3 poin utama, mengenai definisi farmasi, sejarah farmasi, dan jenjang pendidikan. Teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin meminta teman-teman untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Di sini saya akan membahas secara singkat mengenai poin utama, yaitu definisi farmasi, di mana farmasi berasal dari kata farmakon, merupakan bahasa Yunani yang artinya racun atau obat. Di mana kata racun ini yang dimaksud apabila seseorang mengkonsumsi obat secara berlebihan, itu akan menjadi racun bagi tubuh. Kebanyakan juga orang awam di luar sana ia mengetahui farmasi itu profesi hanya meracik obat saja. Tidak seperti itu. Di sini farmasi merupakan profesi kesehatan yang dimana mencakup banyak bidang, yaitu penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, serta informasi dan distribusi obat. Sejarah farmasi, di mana pada zaman Hippocrates tahun 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, ilmu kefarmasian ini belum dikenal di seluruh dunia. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak pekerjaan. Dokter bukan hanya mendiagnosa suatu penyakit, tapi ia juga mengumpulkan bahan serta meracik obat selayaknya seorang farmasi. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, dimana mulai dari formulasinya serta sampai cara pembuatan obatnya. Pada tahun 1240 sebelum Masehi, Friedrich, seorang raja Jerman, memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Decret Rusilius. Berikut ini tokoh-tokoh yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama itu Hippocrates. Pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi, Hippocrates dikenal dengan bapak kedokteran. Karena dalam praktek pengobatannya ia menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Sedangkan Paracelsus pada tahun 1541 sebelum Masehi sampai 1493 itu ia berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan ia juga membuat obat dari bahan yang sudah ia ketahui zat aktifnya. Selanjutnya Claudius Galen. Pada tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi, Claudius ini menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat dalam bidang farmakologi. Selanjutnya Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 sebelum Masehi. Ibnu Sina ini seorang penulis buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, suppositoria, serta sirup. Terakhir Johann Jacob Weber, di mana pada tahun 1620 sampai 1695 sebelum Masehi, ia berhasil melakukan verifikasi efek farmakologi dan toksikologi obat pada percobaan hewan.
Selanjutnya perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya itu berkembang dari tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, dan wilayah Asia lainnya. Ilmu farmasi juga menyebar hampir ke seluruh dunia. Adapun jenjang pendidikan farmasi, yang pertama itu SMK Farmasi atau bisa disebut sekolah menengah kejuruan, di mana proses pembelajarannya itu ditempuh selama 3 tahun. Lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja di lapangan, sehingga lulusannya itu harus mengikuti ujian kompetensi, di mana ujian kompetensinya itu berupa siswa harus menyelesaikan 4 resep dalam 2 jam. Ujian inilah siswa mendapatkan STR-PTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian sebagai bentuk surat izin untuk melakukan praktek kefarmasian. Tetapi pemberian STR-PTK ini terakhir itu pada angkatan 2014. Dan untuk selanjutnya kegiatan ini sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya itu D3 Farmasi, di mana D3 Farmasi itu lulusannya memang dipersiapkan juga untuk bekerja. Tapi cara pembelajarannya itu tidak jauh berbeda dengan SMK. Namun teori yang diberikan untuk D3 Farmasi ini lebih kompleks lagi. Pendidikan ini hanya ditempuh selama 3 tahun, yang dimana pada akhir berkuliah ada tugas akhir sebagai bentuk karya ilmiah. Perkuliahan di D3 lebih banyak praktek dibandingkan teori. Yang ketiga, S1 Farmasi, di mana S1 Farmasi ini pendidikannya ditempuh selama 4 tahun di universitas yang menyediakan fakultas farmasi. Terakhir itu profesi apoteker, di mana apoteker ini ditempuh selama 1-2 tahun, yang merupakan pada semester pertama itu dihabiskan untuk mempelajari teori. Semester kedua itu dihabiskan untuk turun langsung ke lapangan atau disebut praktek. Itulah tadi saya wawasan lebih dan